Halo Sobat Cek Fakta, kabar mengejutkan datang dari negeri jiran. Timnas Malaysia U23 sukses menekuk tim senior Malaysia dalam laga uji coba internal belum lama ini. Hasil ini langsung memicu banyak spekulasi mulai dari sinyal kebangkitan Harimau Malaya Muda hingga peringatan keras untuk rival-rivalnya di ASEAN, terutama Timnas Indonesia U23. Kenapa ini penting? Yuk kita bedah fakta, strategi, dan potensi efek domino untuk Piala AFF U23 2025. Dalam rangka persiapan Piala AFF U23 2025, pelatih Malaysia U23, Nafuzi Zain, sengaja menggelar laga uji coba tertutup melawan skuad senior. Awalnya ini hanya tes kebugaran, taktik, dan chemistry. Tapi siapa sangka skuad muda Malaysia justru tampil militan dan menumbangkan senior mereka. Skor akhir memang tak dibocorkan detail, tapi media Malaysia membocorkan Harimau Malaya Muda menang tipis tapi meyakinkan. Pelatih Malaysia U23, Nafuzi Zain, tetap merendah usai kemenangan mengejutkan ini. Ia menegaskan bahwa kemenangan ini belum jadi jaminan apapun. Saya puas karena pemain mampu menjalankan instruksi dengan baik. Kita masih punya waktu untuk meningkatkan kebugaran dan memperkuat chemistry antar pemain, kata Nafuzi Zain kepada media Malaysia. Buat kita di Indonesia, hasil ini bukan sinyal sepele. Pasalnya, Malaysia U23 bakal jadi salah satu rival Garuda Muda di Piala AFF U23 ke 2025. Kemenangan lawan tim senior membuktikan fisik pemain Malaysia U23 prima, taktik berjalan rapi meski banyak pemain muda, kepercayaan diri skuad meningkat drastis, padahal Garuda Muda asuhan Gerald Van den Burg sendiri masih belum mendapatkan lawan uji coba internasional. Internal game pun belum menunjukkan hasil signifikan. Nafuzi Zain menyoroti chemistry antar pemain. Ini poin krusial yang kerap jadi kelemahan Timnas Indonesia U23, apalagi jika sebagian besar pemainnya datang dari klub berbeda dengan filosofi main berbeda. Skuad Harimau Malaya Muda mayoritas dihuni pemain JDT2 Selangor FC2 dan beberapa binaan Akademi Mokhtar Dahari. Artinya, mereka sudah saling kenal pola main. Bandingkan dengan Indonesia U23 yang skuadnya diisi pemain dari BRI Liga 1 yang jadwalnya super padat. Seringkali, waktu pemusatan latihan terbatas. Hasil ini membuat Malaysia U23 pantas disebut kuda hitam Piala AFF U23 ke 2025. Mereka bukan hanya mengandalkan semangat tapi juga sudah membuktikan bisa menandingi level senior. Ingat, di edisi 2023, Malaysia U23 tampil mengejutkan meski akhirnya disalip Thailand dan Vietnam. Sekarang, dengan regenerasi yang makin rapi dan jalur naturalisasi yang agresif, Harimau Muda bisa merepotkan siapa saja, termasuk Indonesia. Di kubu Garuda Muda, Gerald Van den Burg sedang memanggil 30 pemain. Nama-nama andalan seperti Cahya Supriyadi, Hoki Caraka, Doni Tripamungkas hingga Arhan Fikri masuk radar. Tapi belum ada kepastian kapan uji coba internasional bisa digelar. Sebelumnya, Van den Burg mengeluhkan rencana uji coba yang dibatalkan lawan-lawan. Alhasil, Garuda Muda hanya bisa mengandalkan internal game. Jika kondisi ini tak segera dibenahi, Indonesia U23 bisa kalah start. Malaysia U23 sudah menemukan bentuk tim, Indonesia masih meraba-raba siapa inti, siapa cadangan. Sobat Cek Fakta, hasil Malaysia U23 menumbangkan tim senior jelas bukan kabar menakut-nakuti, tapi alarm wajar agar kita tetap realistis. Di sepak bola modern, persiapan matang selalu jadi pembeda. Malaysia menunjukkan bahwa regenerasi yang direncanakan dan sistem pembinaan klub yang terintegrasi ke timnas benar-benar bisa berdampak. Garuda Muda harus segera dapat lawan uji coba sepadan. Chemistry perlu dibangun, bukan hanya di kamp latihan, tapi lewat duel kompetitif nyata. Cek Fakta akan terus memantau kabar Harimau Malaya Muda dan Garuda Muda sampai Piala AFF U23 2025 nanti. Siapa yang lebih siap? Siapa yang hanya jago di atas kertas? Siapa yang benar-benar bisa? Faktanya, Malaysia U23 makin solid. Tugasnya, Indonesia U23 harus makin disiplin. Jangan lupa share pendapat kamu.
Siapa yang bakal lebih unggul di Piala AFF U23 2025 nanti? Ketik di kolom komentar dan subscribe Sek Fakta buat dapetin kabar timnas, data, investigasi, dan fakta sepak bola Asia Tenggara terlengkap. Sampai jumpa di lapangan data berikutnya.